Cliff Burton adalah salah satu basis legenda di dunia musik permetalan. Salah satu basis dari Metallica yang sampai sekarang masih disebut-sebut namanya. Tapi sayangnya, Cliff nggak lama menikmati ketenaran bareng Metallica. Dia meninggal saat kecelakaan naas yang menimpa bus Metallica. Nggak ada yang menyangka kejadian mengerikan akan menimpa saat itu. Stockholm, Swedia menjadi kenangan pahit bagi Metallica, apalagi mengingat kejadian tanggal 26 September tahun 86 yang kelam, di mana tur ini menjadi tur terakhir Cliff Burton bersama Metallica. Cliff meninggalkan Metallica dan keluarganya di umur 24 tahun untuk selama-lamanya. Cliff sudah bermain selama 4 tahun bareng Metallica, dari tahun 82 sampai tahun 1986. Cliff menggantikan posisi Rolf McGovney yang cabut gara-gara permasalahan antara dia dan Lars, termasuk juga dengan Dave Mustaine yang saat itu masih berada di Metallica. Cliff Burton mulai bergabung dengan Metallica dari album Kill 'Em All dan 2 album setelahnya, Ride the Lightning dan Master of Puppets. Kematian Cliff Burton murni kecelakaan, bukan seperti berita seorang rockstar yang mati gara-gara obat-obatan terlarang atau penyakit yang dia derita akibat kelakuan masa lalunya. Yang paling sedih adalah pada saat ditinggal Cliff Burton, Metallica sedang berada di puncak karirnya sebagai band metal paling besar di dunia. Mari kita bahas sedikit bagaimana kehidupan Cliff Burton sebelum dan saat bersama Metallica. Cliff Burton sudah ingin bermain bass sejak dia berumur 13 tahun, bukan tanpa sebab. Berawal setelah Cliff kehilangan abangnya yang bernama Scott karena penyakit otak. Dia bercita-cita untuk menjadi pemain bass sejak itu. Scott meninggal dunia karena aneurisma otak pada usia 16 tahun di bulan Mei tahun 75. Dan saat itu Cliff berusia 13 tahun. Cliff sangat terpukul dengan kematian kakaknya, dan hal itu memotivasinya untuk bermain bass. Orang tua Cliff bercerita kalau Cliff pernah bilang dia ingin bermain bass untuk abangnya. Sejak saat itu dia mulai latihan selama berjam-jam setiap hari, dan orang tuanya juga mendengar kalau Cliff bilang ke orang-orang bahwa dia akan menjadi pemain bass terbaik untuk saudaranya Scott. Basis legendaris ini mengabdikan dirinya untuk bermain bass. Bahkan di Metallica, Cliff melakukan yang terbaik untuk memenuhi tekad dan sumpahnya. Ibu Cliff, Jan Burton, sempat berbicara tentang dedikasi anaknya ini. Dia tidak mengambil pelajaran musik hingga berusia 13 tahun setelah kakaknya meninggal. Dia berkata kepada beberapa orang, "Saya akan menjadi pemain bass terbaik untuk kakak saya. Kami sama sekali tidak mengira bahwa ia memiliki banyak bakat. Kami sama sekali tidak tahu. Kami hanya mengira dia akan memetik, dan itulah yang dilakukannya pada awalnya. Itu benar-benar tidak mudah baginya. Kemudian, setelah sekitar 6 bulan mengikuti pelajaran, semuanya mulai menyatu. Saya berpikir, anak ini memiliki potensi yang sangat besar, dan saya benar-benar kagum karena tidak ada anak-anak di keluarga kami yang memiliki bakat musik." Pengaruh awal Cliff adalah musik rock dari selatan, country hingga musik blues. Beberapa basis yang mempengaruhi permainan Cliff diantaranya ada Lemmy Motorhead, Geddy Lee dari band Rush, dan Geezer Butler dari Black Sabbath. Sebelum bergabung dengan Metallica, Cliff bermain bersama band yang bernama Trauma. James Hetfield dan Lars Ulrich melihat Cliff waktu dia sedang bermain pada sebuah acara di Whiskey A Go Go di LA pada tahun 1982. Lars dan James sangat suka permainan bass Cliff, dan menurut mereka Cliff harus masuk Metallica. Di sisi lain, Cliff Burton sendiri mulai merasa tidak cocok dengan bandnya, karena mereka mulai bermain musik komersial. Di tubuh Metallica sendiri, Ron McGovney sudah punya kecurigaan pada awalnya semenjak kedatangan Cliff Burton dan mulai nongkrong bareng personil yang lain. Di buku Louder Than Hell, The Definitive Oral History of Metal, Ron pernah bilang, "Saya tahu siapa dia, dan saya tahu mereka sedang memperhatikannya, dan saya melihat akhir saya di sana." Sebelum bergabung bersama Metallica, Cliff Burton punya satu syarat. Band harus pindah ke kampung halamannya di San Francisco. Ini bukan permintaan yang gampang, tapi karena para personil Metallica sangat menginginkan Cliff bergabung, mereka pun menyanggupi dan pindah dari LA, tepatnya dari Bay Area bernama El Cerrito. Dan kemudian mereka pindah ke Old Bridge, New Jersey untuk merekam album pertama mereka, Kill 'Em All, yang pada awalnya berjudul Metal Up Your Ass. Namun ditolak oleh label mereka saat itu, Megaforce. Dan di album ini kita juga bisa dengar permainan solo Cliff Burton di lagu Pulling Teeth, Anesthesia. Cliff menggunakan pedal wah buat bermain solo di lagu ini. Dan Cliff terus tumbuh dan semakin matang di album Ride the Lightning yang dirilis pada 24 Juli tahun 84. Permainan Cliff cukup menonjol di lagu For Whom the Bell Tolls dan lagu The Call of Cthulhu. Dan setelah merilis Ride the Lightning, Metallica dipinang oleh Elektra Records.
yang merilis album fenomenal mereka, Master of Puppets, di tahun 86. Album ini dianggap sebagai album metal terbaik sepanjang sejarah. Meraih 6 platinum di Amerika dan Kanada, meraih platinum di Inggris, Australia, Argentina, Finlandia, Jerman, dan Selandia Baru. Dan pada tanggal 27 Maret tahun 86, band memulai tur Damage Inc. selama hampir 1 tahun untuk mempromosikan album Master of Puppets. Dimulai sebagai band pembuka untuk Ozzy Osbourne di Amerika Serikat pada musim panas dan sebagai band utama di musim gugur dan musim dingin. Ini salah satu tur yang cukup berat. Mulai dari James Hetfield yang hampir nggak bisa main selama 2 bulan, dari tanggal 27 sampai 25 September, gara-gara tangannya patah karena jatuh saat main skateboard. Band terpaksa membatalkan banyak panggung, yang akhirnya kru mereka, John Marshall ikut main gitar, dan James fokus bernyanyi. Dan juga sempat ada diskusi buat memecat Lars Ulrich setelah tur. Tragedi yang paling besar adalah kematian sang basis, Cliff Burton, karena kecelakaan bus tur mereka pada tanggal 27 September tahun 86 di daerah pedesaan Swedia Selatan bernama Kronoberg County. Pada malam itu, Cliff dan Kirk Hammett sempat bermain kartu untuk memilih tempat tidur setelah bermain di Stockholm. Siapa yang akan tidur di ranjang dan siapa yang akan tidur di depan. Dan Cliff mendapat giliran tidur di ranjang. Dalam sebuah wawancara, Kirk Hammett sempat bilang, "Saya akan tidur di depan dan itu lebih baik," katanya. Kematian Cliff sangat mengerikan. Menurut sopir bus, dia menabrak sebongkah es berwarna hitam, berbelok dan kemudian berguling di selokan. Hal inilah yang menyebabkan Cliff Burton terlempar keluar dari tempat tidurnya dan terlempar lagi keluar jendela. Dan saat mobil derek mengangkat bus agar para medis bisa menarik Cliff, terjadi lagi kesalahan. Saat bus ditarik, badan bus malah jatuh dan menimpa badan Cliff. Pada saat itu, James sempat mencurigai kalau sopir bus mabuk pada saat itu, dan polisi setempat juga tidak menemukan bongkahan es saat menyelidiki lokasi. Di sisi lain, sopir bersaksi kalau dia cukup istirahat pada saat itu, dan dikonfirmasi juga oleh sopir kedua yang membawa perlengkapan band pada saat itu. Pada akhirnya, nggak ada tuntutan buat si supir. Dalam sebuah wawancara di tahun 2016 dengan majalah online Hammer, James Hetfield sempat bilang, "Saat keluar dan menemukan tubuh temanmu di bawah bus bukan sesuatu yang ingin kamu lalui. Reaksi pertama kami adalah marah. Salah satu keahlian kami." Tanggal tur berikutnya ditunda sampai basis baru Jason Newsted membantu band untuk sisa tur. Scott Ian dari Anthrax juga mengatakan, setelah anggota lain selamat dan tiba di Copenhagen, Denmark, anggota Anthrax mencoba menghibur dengan datang dan menemani mereka di sana. Dia teringat saat itu James nggak bisa dihibur dan di luar kendali. Dia menghancurkan barang-barang di hotel. Jadi kami membawanya jalan-jalan keluar dan dia juga menghancurkan barang-barang di jalan. Pastinya kami tidak ingin ditangkap. Di satu sisi, Dave Mustaine yang sudah keluar dari Metallica di tahun 83 mengaku juga cukup terguncang dengan kematian Cliff. Walaupun dia sudah lama nggak ngobrol dengan Cliff Burton, tapi Dave tetap menganggap Cliff sebagai teman. Kejadian ini juga menginspirasi Dave membuat lagu yang berjudul My Darkest Hour yang berada di album Megadeth So Far So Good So What. Jenazah Cliff Burton dikremasi dan berada di peternakan Maxwell di California. Sebuah lirik dari lagu Metallica To Live Is Today diukir di sebuah batu di dekat lokasi kecelakaan Cliff. Cannot the Kingdom of Salvation Take Me Home. Lagu ini ditulis sebagai sebuah penghormatan kepada Cliff Burton. Cliff juga menerima kredit di album And Justice for All untuk tulisan lirik dan beberapa part bass yang diambil dari rekaman lamanya yang gak terpakai, yang dikerjain oleh Jason Newsted. Lagu yang berjudul Orion dimainkan saat pemakaman Cliff. Beberapa band metal juga memberikan penghormatan kepada Cliff Burton. Anthrax mendedikasikan album Among the Living, dan band Metal Church dengan album The Dark. Tanggal kelahiran Cliff Burton, 10 Februari, juga ditetapkan sebagai hari Cliff Burton di kampung halamannya. Di tahun 2009, Cliff masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame yang diterima oleh ayahnya. Ya, sekian video kali ini dan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.